Ya elah, udah jam segini tapi Yomi belum datang. Ya sih katanya sih OTW sih, template banget template orang tolak. Tuh kan, dia bilang 5 menit lagi tuh, artinya setengah jam tahu. Guys, maaf ya telat. Soalnya tadi tuh macet parah. Maaf ya. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan telat lagi ya Yomi. Udah, yang penting kan kamu udah dateng. Ini kan kita mau bahas proyek video pajak itu kan? Oh iya ya, kan ada video pajak. Emang pajak penting banget ya? Lah iya dong, tugas ini kan proyek besar. Lagi pula pajak itu kan topiknya serius. Banyak orang yang nggak ngerti kalau pajak itu topiknya serius. Bener banget. Nih tadi aku iseng buka TikTok malah nemu video guys tambunan. Bentar, itu yang pegawai pajak tapi malah korupsi miliaran kan? Yang viral banget. Yap, itu dia kasus legend banget di dunia perpajakan Indonesia. Putar Deza, biar kita sekalian bahas di videonya nanti. Ini loh guys. Pegawai Kementerian Keuangan Heboh kepemilikan harta dengan jumlah fantastis. Pegawai Kementerian Keuangan terutama Ditjen Pajak dan Bea Cukai bukanlah hal baru. Sebelumnya ada nama Gayus Tambunan yang memiliki harta mencapai 100 miliar rupiah. Meski Gayus telah dijatuhi vonis 29 tahun penjara, namun Gayus telah menerima pengurangan masa tahanan sebanyak 3 tahun. Dan kembali membuat heboh media sosial dengan foto yang diduga mirip dirinya sedang berada di salah satu Nah yang kayak gini loh orang-orang tuh malas bayar pajak, susah-susah bayar malah korupsi. Iya bener, mana pas waktu sidang aja kasus korupsinya itu nggak ada pasalnya, kayak didengungin gitu loh. Iya. Makanya banyak orang tuh akhirnya jadi skeptis, padahal pajak tuh penting banget loh buat pembangunan negara. Tapi serius deh, aku nggak tahu loh tentang pajak. Ya aku bayar sih, cuman kayak waktu belanja tuh kan ada PPN-nya. Ada, cuma kadang aku nggak ngeh kalau itu tuh pajak. Wah, fix me, kamu harus jadi orang awam di video kita nanti. Soalnya tuh dia tuh relate banget sama masyarakat. Nah, bagus tuh, video kita jadi video edukasi santai aja. Kok aku dijadiin contoh pajak sih? Tapi nggak apa-apa deh, kan aku kan juga nggak terlalu paham. Yaudah deh, biar Romi nggak bingung, gimana kalau kita mulai bahas dari dasarnya aja. Menurut kalian pajak itu apa sih guys? Menurut kamu apa Gar? Kalau menurutku sih ya, kalau nggak salah tuh pajak itu kan bersifatnya kalau maksa. Nah terus dia pajak tuh diatur undang-undang. Tapi kita tuh nggak dapat imbalan sama sekali gitu, ya kan Cih? Iya, artinya kita bakal dapat pajak, tapi dalam bentuk fasilitas umum. Fasilitas itu kayak jalan tol, terus sekolah negeri, rumah sakit, jembatan. Semua itu tuh dari pajak tau lo ya Mai. Oh, berarti yang setiap kali aku lewat tol, itu berarti aku udah ikut pembangunan negara ya? Iya, bahkan gaji guru sama gaji polisi itu juga dari pajak loh. Jadi bisa dibilang pajak tuh kayak gotong royong modern. Jadi semua orang itu ikut bantu nyumbang biar negara itu bisa jalan. Oh alah, pantas aja kita tuh wajib bayar pajak bagi warga negara. Tapi kok masih banyak ya yang nggak bayar pajak? Karena masih banyak yang mikir kalau pajak itu cuma beban. Padahal kalau nggak ada pajak, negara kita bisa lumpuh loh. Kita nggak punya jalan, fasilitas umum, bahkan bantuan sosial pun juga nggak bakal jalan kalau nggak ada pajak. Oke, Not. Berarti mulai sekarang aku harus jadi warga negara yang baik. Nah, jadi kan Yumi udah ngerti nih apa itu pajak. Sekarang kamu tau nggak sih dia mau apa jenis-jenis pajak itu? Yuk kita bahas jenis-jenis pajak ya sekarang. Oke, siap Bu Dinda. Nah, pajak itu tuh ada dua. Satu pajak tidak langsung, satu pajak langsung. Nah, pajak langsung itu pajak yang biasanya dibayar sama orang tua kita dan itu nggak bisa dialihin loh. Contohnya tuh kayak pajak penghasilan atau yang sering kita sebut dengan PPh. Nah, kalau pajak nggak langsung itu bebannya bisa dialihin ke orang lain. Contohnya tuh kayak pajak pertambahan nilai. Kayak kalau makan di restoran. Oh, jadi itu yang buat makanan kita jadi mahal di struk. Aku kira salah pelayannya.
karena pajak 13%. Makanya uang kita tuh masuk ke kas negara. Kamu lucu deh. Selain itu, pajak itu juga dibedain dari siapa pengelolanya. Ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Nah, pajak pusat itu dikelola sama pemerintah pusat. Contohnya kayak PPH, PPN, sama bea materai. Nah, kalau pajak daerah itu tuh dikelola sama pemerintah daerah. Contohnya tuh kayak pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, dan lain-lain. Oh, berarti tiap kali kita makan di resto, isi bensin, bahkan parkir, itu juga termasuk bentuk pajak ya? Nah iya, tanpa kita sadari, kita tuh udah berkontribusi dan dalam pembangunan. Tapi tetap aja ya, dalam membayar pajak itu harus dimulai dari kita yang sadar, bukan karena nggak sengaja. Ja, aku masih penasaran deh tentang pajak. Ya maklum sih Om, kalau kamu masih penasaran tentang pajak, soalnya permasalahan pajak di Indonesia itu masih banyak. Sebenarnya yang paling utama tuh kesadaran masyarakat. Soalnya kan banyak yang malas bayar atau nggak tahu gimana cara bayarnya. Ya apalagi menyalahgunakan kayak kasus korupsi. Contohnya kayak si Gayus tadi. Iya, kasus kayak gitu tuh jadinya bikin masyarakat tuh nggak percaya lagi sama pemerintah. Ya iya sih, uang pajak aja dikorupsi, makanya kita malas bayar pajak. Ya, untuk apa? Kadang masalahnya tuh di oknum, jadi kita nggak bisa nyalahin sistemnya sepenuhnya. Betul aja, sekarang pemerintah juga udah lebih terbuka. Pemerintah tuh bikin sistem digital, kayak DCP online, terus e-filing sama e-billing, biar transparan aja gitu. Dan sekarang tuh ya bisa dicek tahu kemana uang pajak kita itu dialokasikan, dan juga ada laporan publiknya juga loh. Ya tapi itu kan kita kan butuh waktu sih buat ngebangun kepercayaan mereka. Iya ya, aku juga baru tahu sih kalau ternyata sistemnya udah secanggih itu. Ya aku kira masih kayak yang lama, jadul, ribet lagi. Kira-kira kalau misalkan masyarakat mau sadar tuh kita harus ngelakuin apa ya? Pertama, edukasi pajak itu harus dimulai dari dini loh. Dan juga anak sekolah dan mahasiswa kayak kita ini harus sudah paham tentang perpajakan ini. Terus ya Din, sistem bayar pajak itu seharusnya dipermudah kayak sekarang. Kita tinggal lewat HP, klik, langsung beres. Nah, terus tuh pemerintah tuh juga harus transparan, ngasih tahu masyarakat proyek apa aja yang terkenai pajak. Nah, bener juga tuh kata kalian. Berarti kita juga harus ikut berubah, bukan nyalahin pemerintahan aja. Iya Mi, aku setuju banget sama kamu. Kesadaran itu harus mulai dari diri sendiri. Kalau semua warga sadar pajak, negara kita punya potensi buat maju. Iya benar, bayangin jalan bagus, kampus gratis, kemiskinan teratasi. Itu semua karena pajak teratasi. Setuju banget, jadi pajak tuh bukan beban, tapi bukti cinta kita pada negeri. Keren banget sih. Quote untuk hari ini guys.